Haleluya. Selamat pagi buat kita semua. Mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan kita pada pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur, berterima kasih Bapa. Kalau kami ada itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Di pagi hari ini sebelum kami melangkah lebih jauh, kiranya firman-Mu yang selalu menuntun kami Bapa. Lebih lagi Bapa, kuasa Roh Kudus yang memampukan kami agar kami selalu berjalan sesuai kebenaran firman-Mu. Pegang tuntun tangan langkah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengurapi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Renungan kita terdapat di Yesaya pasal 16 ayat yang ke-12. Dikatakan, maka sekalipun Moab pergi beribadah dan bersusah payah di atas bukit pengorbanan dan masuk ke tempat kudusnya untuk berdoa, ia tidak akan mencapai apa-apa. Pagi hari ini kita belajar tentang Moab. Dan Moab asal-usulnya adalah dari Lot, dan kita bisa melihat Lot adalah kerabat Abraham, dan mereka diselamatkan saat mereka ada di Sodom dan Gomora. Dan di sini Moab juga adalah sebenarnya lambang dosa, lambang keangkuhan, lambang berhala. Kalau kita melihat di Bilangan pasal 25, bagaimana bangsa Israel Tuhan marah, Tuhan murka karena mereka terpengaruh berzina dengan perempuan Moab sehingga mereka mengikuti menyembah Baal Peor. Di sini kita melihat juga bagaimana Moab, nubuatan Yesaya kepada bangsa Moab, mengingatkan kita bahwa hidup ini kita tidak bisa sembarang saja saat kita datang beribadah, saat kita membawa korban persembahan kita, saat kita berdoa apapun. Kita tidak akan mencapai apa-apa ketika berhala itu masih ada dalam kehidupan kita, yang membuat Tuhan tidak senang. Apapun itu yang masih mengganjal kehidupan kita. Dan di sini diingatkan bahwa Moab adalah lambang dosa. Kadangkala kita seringkali tanpa sadar kita datang beribadah, kita datang membawa persembahan, kita beribadah, berdoa, kita tidak mencapai apa-apa karena kehidupan kita masih kehidupan yang lama, masih terbawa dengan dosa, masih kehidupan dengan berhala. Mungkin kita sering beribadah, tetapi masih ada berhala-berhala yang menghalangi kita, sehingga kita tidak bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Bahkan diingatkan di sini, apapun yang kita lakukan, kita masih dalam hidup dalam dosa, hidup dalam berhala-berhala, kita tidak akan mencapai apa-apa. Dan Roma 12 ingatkan bahwa mempersembahkan tubuh yang berkenan, itulah ibadah kita yang sejati. Dan diingatkan kita untuk mari meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Di ayat 6 di pasal Yesaya pasal 16 ini dikatakan Moab itu adalah angkuh. Saya bacakan, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, angkuhnya dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Di sini kita melihat bagaimana keangkuhan Moab. Dikatakan Moab ini angkuh, dia congkak dan cakap angin. Kalau kita melihat cakap anginnya, berbicaranya selalu berbohong. Walaupun dia beribadah tetapi hidupnya tetap tidak menyenangkan hati Tuhan. Dia berbohong, keangkuhan, congkak, kesombongan. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan sebenarnya sedih atas penghukuman yang terjadi atas bangsa Moab. Tetapi karena Moab sendirilah yang tidak mau berubah, Moab sendirilah yang tetap hidup dalam kejahatannya. Dengan kata lain, Tuhan mau menolong mereka, tetapi dengan kata lain juga mereka ingin mengatur bagaimana Tuhan harus menolong mereka. Kadang-kala juga seperti itu yang kita hadapi. Kita rasa kita mampu, semuanya bisa, tetapi kadang-kala kita minta pertolongan Tuhan, tetapi kadang-kala kita juga mau mengatur Tuhan bagaimana Tuhan harus menolong kita. Itu adalah sebuah keangkuhan, itu adalah sebuah kesombongan, sehingga kita tanpa sadar kita ingin mengatur Tuhan. Begitu juga Moab.
Dia ingin mengatur Tuhan. Dia ingin mengatur dengan caranya mereka. Dan dikatakan mereka angkuh. Dan ini adalah lambang dosa, lambang berhala yang dapat mencemarkan orang-orang percaya. Apapun itu berhala-berhala yang masih ada dalam kehidupan kita, mari kita singkirkan agar kita hidup berkenan, mempersembahkan kehidupan kita. Itulah adalah ibadah yang sejati. Puji nama Tuhan. Saya kepenyakan renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita belajar dari Moab, dan mari kita tinggalkan hal-hal yang tidak berkenan agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami datang kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat renungan-Mu Bapa. Biarlah renungan-Mu, firman-Mu yang menjadi pegangan kami, agar kami tetap setia dalam kehidupan kami, agar kami tetap setia kepada Engkau Bapa, mengikuti Engkau. Jauhkan kami dari hal-hal yang tidak berkenan. Kalau masih ada ikatan-ikatan yang dosa atau berhala-berhala yang tanpa sadar ada dalam kehidupan kami, Engkau ampuni Bapa. Pulihkan kehidupan kami, baharui kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa besok ada ibadah 3 kali, jam 7:30 pagi, 10:30, jam kedua, dan jam 5 sore ibadah yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.